Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Segala puji, sanjungan, dan ucapan kita sebagai hamba Allah yang bersyukur di atas rahmat dan kurnia Allah yang tak terhitung jumlahnya. Marilah sering-sering kita melafazkan kalimah Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala puji dan sanjungan hanya milik Allah, mutlak milik Allah, Tuhan semesta alam. Kalimat Alhamdulillahi Rabbil Alamin ini baru setakat ucapan syukur. Untuk menjadi hamba Allah yang bersyukur, maka kalimat Alhamdulillahi Rabbil Alamin ini kita terjemahkan, kita buktikan, kita pertanggungjawabkan, kita implementasikan dalam akhlak pribadi kita sehari-hari. Jadi orang yang bersyukur itu bukan hanya mengucap kalimat Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Belum selesai. Tetapi kalimat Alhamdulillahi Rabbil Alamin ini kita buktikan, kita pertanggungjawabkan. Bagaimana? Hendaknya kita menjadi manusia, menjadi orang, menjadi hamba Allah yang tidak haus dengan pujian dan sanjungan. Karena kita telah berjanji tadi, telah kita ucapkan bahwa pujian dan sanjungan itu milik Allah. Sebab apa saudara-saudari, sahabat-sahabatku? Orang yang selalu haus dengan pujian dan sanjungan itu dapat terjerumus ke dalam sifat-sifat sombong, takabur, selalu membangga-banggakan diri, merasa paling berjasa. Ini kalau tidak karena saya, ini adalah hasil prestasi saya. Dia lupa kepada Allah, bahwa semuanya itu atas izin Allah. Apabila seseorang telah terperosok, terjerumus ke dalam sifat sombong dan takabur, maka itulah sifat iblis laknatullah yang berakibat fatal, yang menimpa nasib iblis. Karena iblis laknatullah itu semulanya berada di dalam surga. Tetapi ketika diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk sujud hormat kepada Adam, maka sifat sombong dan takaburnya keluar. Iblis menjawab, diabadikan dalam Al-Quran, Ana khairum min, khalaqtani min nar, wa khalaqtahu min tin. Ana khairum min, aku lebih baik dari Adam. Aku engkau ciptakan dari api, sedangkan Adam engkau ciptakan dari tanah. Maka nasib si iblis ironis, saudara-saudari, sahabat-sahabatku. Allah murka kepada iblis. Ukhruj, keluar engkau, keluar. Keluar dari mana? Dari surga. Karena sombong dan takabur, karena haus pujian dan sanjungan tadi, iblis mendapat akibat yang sangat fatal, keluar dari surga. Nah, mari kita berpikir. Kita ini anak Adam, anak cucu Adam, yang belum masuk surga, yang masih menguntaikan doa demi doa. Allahumma inni as'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Masih berusaha ingin mencapai surga, belum masuk, belum menjadi penghuni surga.
Bagaimana saudara-saudari, sahabat-sahabatku? Kalau perilaku kita sehari-hari haus dengan pujian dan sanjungan, kalau tidak dipuji dan disanjung, merajuk, sakit hati, kecil hati, kemudian sombong, takabur. Kalau bukan karena saya, kalau bukan karena aku, ini kan prestasi aku, ini jasa aku. Ya. Hati-hati. Yang sudah dalam surga, kena usir. Bayangkan yang belum masuk ke dalam surga. Seterusnya, sebagai insan yang telah menyatakan pengakuan, telah mengikrarkan janji bahwa Muhammad utusan dan Rasul Allah, maka kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam firman-Nya, ya innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya berselawat ke atas Nabi. Ya ayyuhallazina amanu, wahai orang-orang yang beriman, sallu alaihi wasallimu taslima. Berselawatlah kamu ke atas Nabi dan berilah penghormatan dengan penghormatan yang sebaik-baiknya. Kalimat selawat ini selalu kita dengar. Insya Allah kita akan mendapat curahan syafaat baginda sallallahu alaihi wasallam di hari kiamat kelak. Tetapi mari kita dengan cerdas, dengan pikir, dengan akal. Apakah mungkin hanya dengan ucapan di lidah kita saja kalimat selawat tadi dapat menjamin kita mendapat syafaat baginda? Ini juga kalimat selawat ini harus kita pertanggungjawabkan. Harus kita buktikan. Harus kita implementasikan di dalam akhlak perilaku kita sehari-hari. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Di dalam diri Rasulullah itu terdapat suri tauladan yang baik bagimu. Mari kita buka kembali catatan tarikh yang ditulis dengan tinta emas, betapa agung dan mulianya pribadi baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang harus kita contohi, yang harus kita ambil suri tauladannya di dalam kita meniti hidup dan kehidupan di dunia ini. Mari kita lihat betapa besar pemaafnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketika baginda Sallallahu Alaihi Wasallam dihina, dicaci maki, difitnah, dizalimi, diboikot ekonominya. Apakah Nabi dendam? Ketika Nabi dizalimi, disambut dengan lemparan-lemparan batu dan besi sehingga terluka-luka di kota Taif. Apakah baginda marah, baginda dendam? Tidak. Tercatat dalam catatan sejarah doa baginda yang sangat terkenal. Allahumma hdi qaumi innahum la ya'lamun. Ya Allah, tunjuki kaumku karena mereka tidak mengerti, tidak memahami. Nah, agar ucapan selawat kita ini yang insya Allah menghasilkan syafaat, hendaknya juga kita terjemahkan dalam akhlak. Ayo, bagaimana kalau kita disakiti? Kalau kita disinggung sedikit saja sama orang, sama istri, sama teman sekerja, sama tetangga, adakah sifat pemaaf atau tidak? Jadi, dengan sifat pemaaf yang telah dicontohkan oleh baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tersebut dapat menghasilkan syafaat. Kemudian, bagaimana pemurahnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dermawannya, baik ketika lapang maupun di kala sempit. Ayo,
Kalau kita ingin mendapatkan syafaat Nabi, sudahkah kita mencontoh pribadi yang begini? Pemurah, dermawan, tidak pelit, tidak loke. Kalau kita pelit, kalau kita loke, sementara ucapan kita dengan selawat untuk mengharapkan syafaat, tidak mencontoh pribadi baginda. Kemudian kita lihat lagi dalam catatan sejarah, bagaimana baginda sallallahu alaihi wasallam di dalam berdakwah memberi nasihat. Subhanallah, penuh dengan kesejukan, penuh dengan pencerahan, jauh dari kata-kata kotor, jauh dari kata-kata penuh kebencian, mengadu domba, memfitnah, memanas-manaskan suasana. Kita lihat sekarang ini, berdakwah kadang-kadang sangat prihatin. Karena sekedar memihak salah satu politik saja dalam berpolitik, sanggup berbohong, sanggup merekayasa, sanggup membolak-balikkan fakta. Ujung-ujungnya, Masya Allah, hanya sekedar sedikit mendapat sedikit imbalan duniawi yang sangat murah harganya. Tergamak, berani memutarbalikkan fakta, menyakiti hati orang lain, menghina orang lain. Apakah ini dakwah? Na'udzubillah, citra Islam semakin terpuruk, saudara-saudari. Padahal Islam itu nasihat, penuh nasihat. Nasihat yang penuh kesejukan, yang dapat mencerahkan, yang dapat menginsafkan, yang dapat menyadarkan umat. Bukan memanas-manaskan umat. Bahkan kadang-kadang karena berbeda paham, saling memfitnah, saling membid'ah-bid'ahkan. Na'udzubillah. Sampai saling kafir mengkafirkan. Seakan-akan surga itu milik kelompoknya. Kelompok lain yang tidak seirama, tidak sama dengan pandangannya, tidak sama dengan amalannya, dicapnya masuk neraka. Kayak surga itu kayak punya mbahnya, kayak punya datuknya. Saudara-saudari, sahabat-sahabatku yang dirahmati Allah, inilah perjumpaan tazkirah kita di dalam kamar karantina ini untuk sekedar pengisi waktu, dan semoga dapat mencerahkan kita, dapat kita berpikir ulang. Jangan sampai kita menjalankan amalan-amalan di dalam agama salah kaprah. Sedikit-sedikit hukumnya apa? Sedikit-sedikit hukumnya apa? Agama yang diridhai oleh Allah adalah agama yang menghormati, menjaga, mencurahkan kasih sayang di dalam kemanusiaan. Hancur ibadah ritual kita, sholat kita, zakat kita, puasa kita, haji kita, umrah kita hancur kalau kita berbuat zalim kepada sesama. Jangankan sesama manusia, berbuat zalim sama dengan seekor kucing pun. Di dalam sejarah, dalam hadis diriwayatkan, yang zalim kepada kucing tercampak ke dalam neraka. Seorang wanita yang bergelumang dengan dosa dan maksiat, karena penuh cinta dan kasih sayang, membuka sepatunya, menciduk air di dalam sumur, memberi minum seekor anjing yang sedang haus. Allah mengampuni dosa-dosanya dan Allah ridha memasukkan dia ke dalam surganya. Oleh sebab itu, saudara-saudari, saya menasihati diri saya, saudara-saudari, sahabat-sahabatku yang saya cintai, yang saya sayangi, yang saya hormati. Mari kita kembali kepada ajaran, inti ajaran. Bismillahirrahmanirrahim. Mungkin sudah berapa banyak kita melafazkan kalimat Bismillahirrahmanirrahim. Ya Rahman, Ya Rahim. Ingat, kalimat itu akan diminta pertanggungjawabannya dalam akhlak kita sehari-hari. Maka berusahalah kita
menjadi orang yang penebar rahmah. Karena Nabi kita Muhammad SAW juga adalah Nabiur Rahmah, Nabi penebar rahmah. Dan ketika kita mengakhiri salat kita, ketika kita tahiyat akhir, kita menolehkan ke kanan dan ke kiri dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa artinya ini? Kita berikrar, kita berjanji sehabis sholat nanti, selesai saya keluar dari masjid, selesai saya lipat sejadah, ketika saya berada di tengah masyarakat, salam, saya akan menebar salam dan kedamaian. Rahmat Allah, penebar kasih sayang. Ini kita kotak-katik, kita ributkan. Wah, itu gerakan sholatnya tidak benar, tidak betul, tidak sesuai dengan mazhab ini, mazhab itu. Tetapi setelah dia di tengah masyarakat, ucapan-ucapan sholatnya tadi sudah tidak kelihatan lagi. Yang korupsi tetap korupsi, yang ganggu bini orang, selingkuh rumah tangga orang terus, yang berbuat zalim terus. Masya Allah, Masya Allah, Masya Allah. Padahal ikrar, janji kita di dalam sholat, menjadi hamba Allah yang penebar keselamatan, penebar kasih sayang, dan menebar berkah kanan, kiri. Ini simbolis di sekeliling kita. Mudah-mudahan tazkirah ini walaupun sedikit rasanya agak keras, tetapi anggaplah ini nasihat yang tulus dan ikhlas dari saya, agar di dalam sisa kehidupan kita, yang entah berapa hari lagi ini, kita masih ada kesempatan untuk meningkatkan nilai-nilai Islam terhadap diri kita, keluarga kita, masyarakat kita, bangsa dan negara kita. Terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf kalau ada kekurangan dan kesalahan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.